Suatu hal yang penting. Oke oke tahu tahu. Tidak ada tata krama. Siap, baik. OTW. Baik, silakan masuk. Dan dari mana? Plus race the list itu. Sudah putuskan 2 orang untuk masuk, siapa? Iya tuan, kami cuma buat dia tuan. Ya baik, silakan masuk. Ini kalian dari mana? Sam sini Sam. Saya dari SOA. Saya dari SOA. Oke. Saya butuh 2 orang untuk masuk ke dalam, sisanya tunggu di Yang luar. mau masuk Oke, baik tuan. Silakan masuk untuk 2 orang. Lu ciper. Ini kalian dari mana? Oke, Triblood. Kita hanya butuh 2 orang untuk masuk ke dalam, jadi sisanya tunggu di luar. Silakan putuskan siapa yang masuk ke dalam. Ya, cepat. Ini semuanya dari kalian Triblood. Apa? Suaramu kecil sekali. Halo. Masuk. Coba lurusin, coba miring banget nih. Jajarin biar enak lihatnya. Bang agak belakangan bang. Yang pakai baju hitam putih. Selain pembagian benefit, ada beberapa hal yang mau kita omongin juga ke kalian. Mungkin dari Tuan Remy nih. Oke, sebelumnya coba maju ke depan, takutnya tidak terdengar suaranya. Yang di ujung coba maju ke depan sedikit aja semua ya. Maju sedikit. Baik bang. Stop. Yang di ujung sebelah kanan saya yang baju putih menggunakan bandana merah, terdengar tidak? Halo, sebelah kanan saya terdengar tidak suara saya? Teriak mas, teriak. Jika ingin berbicara, mantra VR dan pilih yang shot. Di sebelah kiri saya yang menggunakan batik hitam, terdengar tidak? Terdengar ya? Oke, baik. Mungkin sebelum mulai saya akan berikan rules di pertemuan sekarang, yang dimana rulesnya adalah ketika saya tidak menanyakan apapun kepada kalian, kalian jangan menjawab apapun. Ketika saya menjelaskan, kalian tidak boleh menjawab apapun atau menanyakan apapun itu, terkecuali saya minta kalian untuk bertanya atau menjawab pertanyaan saya. Dimengerti? Dimengerti tuan. Oke, baik. Ini berarti tadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kelompok ya. Oke, baik. Untuk 8 kelompok yang sudah datang, terima kasih sudah datang dari undangan kita dari Dark System. Oke. Untuk pembahasan pertama mungkin secara simpelnya akan saya berikan kalian sebuah benefit, yang dimana benefit itu berbentuk sebuah mata uang. Totalnya seberapa itu tuan? Tuan nomor? Totalnya 35.000 dolar. Oke, baik. Tiap kelompok akan mendapatkan sekitar 35.000 dolar untuk menunjang kehidupan kelompok kalian masing-masing. Oke, baik, dimengerti? Nanti akan diberikan uangnya ketika sudah acara ini selesai. Oke, untuk yang kedua, ini lebih mengarah ke beberapa tempat yang mungkin kalian butuhkan untuk aksi kalian, untuk menunjang kehidupan kalian, bisnis kalian juga. Dimana ada beberapa tempat yang itu kalian harus ketahui, dan itu ada beberapa tipe yang boleh kesana dan tidak.
dari kalian masing-masing kelompok di sini. Mungkin secara simpelnya yang pertama itu ada yang namanya penanaman kanabis yang bisa diolah menjadi barang-barang ilegal seperti narkotika. Mungkin saya jelaskan sistemnya adalah kalian nanti akan diberikan sebuah clue, yang dimana clue itu menempatkan kalian untuk datang ke sebuah tempat, yang dimana tempat itu membeli sebuah seed atau bibit tanaman narkotika tersebut. Nanti akan saya beritahu clue-nya. Clue-nya itu adalah di daerah Montgomery, di perbukitan Montgomery. Itu tempat untuk kalian memberi sebuah seed atau bibit tanaman narkotika tersebut. Dan di situ sekaligus tempat untuk mengolah sebuah narkotika. Dan narkotika di kota ini itu ada dua jenis. Yang pertama ada marijuana, yang satu lagi ada opioid. Kemudian ada satu lagi joint. Tapi itu yang lebih inilah, mungkin buat kalian nggak terlalu serak lah. Dimengerti tidak untuk tempatnya? Kalian sudah paham kan? Sudah tahu kan? Paham Don. Sudah Tuan. Mungkin saya Tambahan hanya sedikit. ya baik, silakan. Untuk bibit itu ada dua, kanabis dan kanabis plus. Bedanya kanabis plus itu lebih mahal dan durasinya cepat tumbuh, beda 5 menit. Dimengerti tidak? Dimengerti Tuan. Nah, oke, itu untuk tempat membeli bibit dan untuk membuat atau memproses bibit tersebut untuk menjadi narkotika. Dan kalian ketika sudah membeli bibit itu ada tempat untuk menanam. Dan tempat tersebut berada di atas terowongan ke arah menuju San Fierro. Jadi kalian cari tahu sendiri. Kita hanya memberikan sebuah clue saja. Dia kalian cari sendiri. Dan di situ untuk menanam sebuah bibit tersebut untuk menjadikan narkotika. Dan itu nanti ada proses, yang dimana proses itu kalian untuk menunggu sebuah kanabis tersebut untuk tumbuh menjadi sebuah barang ilegal tersebut, yang nantinya bakal kalian proses menjadi sebuah narkotika. Dipahami tidak? Dipahami Tuan. Oke, baik. Itu untuk bagian narkotika. Oke, baik. Terus ini mungkin narkotika nanti akan diserahkan kepada ini untuk bisnis tersebut, untuk gangster dan motorcycle mungkin ya. Ini misalkan ada GDM sini, mungkin GDM juga. Mafia. Ini kalian butuh yang namanya barang crafting, yaitu material. Material itu ada, kalian harus beli di sebuah tempat kepada warga lokal untuk membeli material tersebut. Dan itu lokasinya untuk clue-nya adalah di bawah kaki gunung tertinggi di Los Santos dan berada di tempat pembuangan sampah. Dimengerti? Dimengerti. Oke, baik. Untuk clue-nya itu di kaki gunung di tempat pembuangan sampah. Nanti kalian cari clue tersebut untuk membeli sebuah material, yang dimana material tersebut untuk kalian buat atau merakit senjata tersebut yang kalian butuhkan untuk dijual kepada gangster dan motorcycle. Baik, dimengerti? Dimengerti Tos. Oke, dari dua ini ada yang ditanyakan tidak dari kalian? Yang mau nanya silakan. Coba itu suaranya kecil. Teriak Mas. Teriak-teriak. Teriak-teriak. Mantra VR. Tadi yang soal di kaki gunung itu bisa diulang. Ya, baik. Itu untuk lu untuk membeli sebuah material, yang dimana material itu dibutuhkan untuk mafia, bukan sekedar mafia sebenarnya. Itu dibutuhkan untuk gangster, MC, dan mafia. Untuk merakit sebuah persenjataan, kalian membutuhkan yang namanya itu sebuah material. Material itu kalian beli di tempat
clue-nya adalah di bawah kaki gunung tertinggi di Los Santos, dan itu bertepatan di tempat pembuangan sampah. Oke. Dimengerti? Maaf, jadi begini, kalian tuh nanti beli material ke warga atau kerja sebagai penambang dan penambang minyak. Nah, material itu bisa ditukar dengan steel, rubber, plastik, dan lain-lain Ya, materi. di Menceliat itu tempat-tempatnya. Rubber Oke, dan jadi- lain-lain seperti itu kan. Ya, jadi sebagai tempat ini tukar barang dari material tersebut untuk menjadi bahan pembuatan rakit senjata tersebut. Seperti itu. Bukan mafia doang, semuanya butuh. Semua ya. Dan nanti mungkin bakal dijelaskan untuk kategorinya, untuk persenjataan yang kalian butuhkan dari gangster, MC, dan mafia. Ini untuk ini ada yang ditanyakan terlebih dahulu tidak? Tuan, saya ingin bertanya sedikit Ya, silakan. soal motorcycle. Apa yang diperbolehkan hanya menanam atau proses juga diperbolehkan? Oke, baik. Itu nanti akan dijelaskan setelah ini yang kita sebutkan tadi untuk marijuana, narkotika dan tempat clue-clue yang ada dulu aja. Itu nanti kita jelasin lagi, ada lagi pembahasannya. Oke, dimengerti? Oke, Tuan. Baik, ada ditanyakan nggak soal clue yang tadi saya sebutkan dan tempat proses dan lain-lainnya? Mau nanya, Bang. Ya, silakan. Material itu buat persenjataan itu 100% material atau ada bahan lainnya Nah, di luar itu material tersebut? untuk material itu bisa didapatkan dari kalian menebak atau kalian bisa membelinya dari warga sekitar. Warga di kota ini membeli material, dan material tersebut nanti ditukarkan di tempat clue yang saya tadi bilang di bawah kaki gunung itu, untuk ditukarkan menjadi seperti steel. Ibarat kata itu untuk dijadikan bahan-bahan untuk membuat sebuah senjata tersebut. Jadi material itu sebagai alat tukarnya lah. Seperti itu. Oh, berarti bahan-bahannya itu pure material, nggak ada selain material yang dimaksud. Ya, begitu Ada itu nama. satu lagi, iron tuh dapat dari tambang, batu tambang. Oke, makasih, Pak. Ya, baik. Nanti kalian bakal dapat masing-masing sebuah meja crafting untuk kalian membuat atau merakit senjata tersebut. Nanti kalian cek aja di situ butuh barang apa aja. Yang terpenting dari clue itu kalian cari dulu aja. Nanti biar bisa kalian lihat di clue itu menjual barang apa saja yang kalian butuhkan. Oke, baik. Dimengerti? Dimengerti Tuan. Mengerti Tuan. Oke, baik. Mungkin kita mau ke pembahasan selanjutnya mengenai sebuah bisnis yang akan kalian ambil untuk tiap tipe kelompok yang ada di sini, yang sudah ada di sini. Mungkin yang pertama dari gangster. Untuk bisnis kalian nanti kalian akan memegang sebuah bisnis yang namanya narkotika. Dimana narkotika itu kalian menjual sebuah, ada dua macam, ada marijuana dan opioid. Tuh nomor untuk harganya ditentukan oleh kita atau dari mereka saja tuh nomor? Dari kita. Untuk harganya nanti itu kita tentukan berapanya. Mungkin lebih ke kalian nanti akan memegang bisnis narkotika dan narkotika doang sih. Itu aja. Ada dua narkotikanya ya. Dan untuk nanti kalian bisa merakit sebuah senjata juga untuk gangster. Itu untuk gangster kalian bisa merakit senjata lebih ke arah handgun yang berupa seperti Colt 45 dan silent pistol. Dan itu beserta dengan klipnya juga. Jadi kalian untuk crafting senjata sendiri itu nanti kalian crafting senjata hanya mendapatkan senjatanya saja, tidak dengan pelurunya. Betul tidak Tuan Amar? Betul Tuan. Ya, jadi kalian ketika mengcrafting senjata tersebut, kalian itu tidak akan mendapatkan sebuah peluru, tapi kalian harus membuat sebuah klipnya juga untuk mendapatkan peluru tersebut.
Itu berlaku untuk semua senjata yang ada di negara ini. Seperti itu. Mungkin saya jelaskan ulang untuk tipe gangster. Kalian akan mendapatkan sebuah bisnis yang berupa narkotika, dan kalian bisa membuat persenjataan berupa Colt 45 dan silent pistol, atau kalian bisa sebut SLC. Dimengerti? Dimengerti tuan. Oke, baik. Sekarang untuk tipe motorcycle dan GDM, tapi GDM tidak ada, kita fokuskan kepada motorcycle. Untuk tipe MC itu sendiri, untuk bisnis kalian bisa ngambil di berupa barang-barang kebutuhan untuk peralatan seperti merampok, fleka, bank, dan lain-lain, yang ibaratnya itu merupakan sebuah barang-barang yang dibutuhkan seperti stetoskop, dynamite, card, dan lain-lainnya. Itu kalian bisa bisnis di barang-barang tersebut. Dan untuk crafting atau rakit senjata, kalian bisa merakit sebuah persenjataan berupa shotgun. Ada suara saya tidak? Halo, halo. Ada. Ada ya? Ada nggak semua ya? Dengar. Ada tambahan tuh nomor? Belum. Baik, saya jelaskan ulang untuk tipe MC. Kalian akan mendapatkan sebuah bisnis yang dimana bisnis itu berupa bentuk barang-barang kebutuhan seperti rampok, bank, dan rampok warung. Dan kalian dibekali sebuah perakitan senjata shotgun, hanya shotgun saja untuk motorcycle. Seperti itu. Mungkin nanti ada tambahan dari motorcycle, tapi masih kita obrolin dulu untuk masalah bisnis kalian tambahannya. Tapi untuk sementara kalian akan memegang sebuah bisnis itu terlebih dahulu. Itu berlaku untuk semua MC yang ada di kota ini. Mengerti untuk MC? Ngerti. Ngerti ya? Baik, baik. Oke, yang terakhir itu ada mafia. Untuk mafia kalian sudah jelas ya bisnis kalian apa. Yang pasti bisnis kalian di persenjataan. Persenjataan itu yang akan dijual di atas yang tadi sudah didapatkan oleh gangster dan MC, seperti halnya Desert Eagle, Tech 9, MP5, K47, dan klip-klip lain lah. Kalian bisa menjual sebuah klip semuanya, itu bisa. Jadi kalian fokuskan kepada persenjataan yang ada di kota ini untuk menjualnya, seperti itu bisnis. Mengerti? Dimengerti tuan. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan tidak? Mohon maaf tuan, saya dari BW ingin menanya tuan. Ya, silakan. Tadi saya sempat dengar bahwasannya gangster jalanan juga bisa merakit senjata handgun ya tuan. Iya. Nah itu untuk clue-nya di mana tuan? Atau kita harus ke mafia lagi untuk itu? Atau gimana? Itu nanti akan berupa sebuah, nanti kita akan memberikan kalian sebuah tempat atau meja untuk kalian membuat rakit senjata tersebut. Jadi tempat kalian sendiri di, ibaratnya kalau gangster hood lah ya. Iya tuan. Ya, nanti akan diberikan. Habis acara ini kalian stay aja di hood kalian, terus calling saya. Nanti saya akan ke sana untuk membagikan setiap kelompok satu meja. Dimengerti? Oke baik tuan. Terima kasih tuan. Baik tuan, baik. Ada yang ditanyakan lagi tidak? Saya tuan dari motorcycle. Ya, silakan. Tentang barang-barang yang dibutuhkan untuk merampok, itu kita harus crafting atau membeli tuan? Itu nanti dibutuhkannya crafting. Kalian buat. Oke, baik tuan. Buat ya tuh nomor ya. Ya, nanti dicek aja tabelnya. Nanti dicek table. Ada yang tanyakan lagi tidak? Ada lagi?
Ada? Tidak ada tuan. Oke, baik. Oke, ini mungkin pembahasan yang terakhir. Mungkin akan ada satu clue lagi tambahan untuk kalian. Ini siapa tahu kalian membutuhkannya. Di situ juga membawa barang-barang yang mungkin kalian bakal butuhkan untuk kelompok kalian masing-masing. Itu ada yang namanya black market. Black market itu di sana saya kasih tahu saja untuk clue-nya itu di sana bisa ada menjual persenjataan dan alat-alat yang dibutuhkan untuk kegiatan kalian seperti merampok dan lain-lain. Enggak tuan, maaf tuan. Ini Silakan. untuk black market kita tarik. Jadi black market tidak ada. Oke, baik. Fokus di table. Oke, baik. Oke, mungkin itu aja. Mungkin ada tambahan tuan nomor. Ada satu clue lagi yang kelewat. Penjualan join 2 gram. Itu ada lokasinya ada di dekat karnaval. Tapi hanya di jam tertentu bukanya. Kalian cari aja di bawah karnaval. Join 2 gram itu bisa kalian pakai langsung atau untuk meracik sebuah narkoba berjenis opioid. Nah, intinya penjualan join itu nanti ada warga lokal yang menjual di sana hanya di jam tertentu. Jadi ya, itu bisa kalian temuin ketika pedagang tersebut ada di tempat tersebut dan itu berbentuk warga lokal. Kalian ngerti lah ya warga lokal seperti apa ya? Ngerti tuan. Ngerti tuan. Sama seperti penjualan bibit kanabis juga sama. Di jam 22 sampai jam 16 sampai jam 00. Nah, kalian pasti bingung jamnya yang mana, jamnya yang di mana. Nah, kalian bisa otot N dan kalian cek HP kalian, di situ ada jam. Nah, itu jam yang bisa kalian lihat untuk membeli barang-barang tersebut, atau ibaratnya kalian menunggu pedagang tersebut ada atau tidaknya. Mengerti? Dia mengerti itu. Oke, baik. Tambahan dari saya, untuk persenjataan kalian gunakan sebijak mungkin. Walaupun harganya murah, tapi cukup susah untuk menggunakannya karena satu klip Desert Eagle tuh kalian crafting hanya mendapatkan 21 ammo saja. Dan satu klip silent pistol 22 kalau nggak salah, atau 24, shotgun 20, Tacman 100, AK 40. Dan lainnya saya lupa, cek saja sendiri. Ya tuan, izin bertanya ini. Ya, Entah saya kurang mendengarkan Nanti, atau gimana. nanti apa? Coba diulang. Entah saya Mira belum mendengarkan atau gimana. Mira menanyakan tentang flash nih, gimana? di sini flash nggak ada, diganti ke opioid. Jadi untuk kekebalan tubuh kalian itu nanti didapatkan dari barang-barang seperti narkotika seperti itu. Jadi di sini tidak ada yang namanya face lagi, tidak seperti dulu. Oke, Tuan. Terima kasih. Nah, disitulah kalian putar otak bisnis kalian butuhkan apa, kalian tahu butuhnya ke siapa. Jadi kalian putar otak dulu aja untuk kelangsungan kelompok kalian masing-masing. Seperti itu. Jadi difokuskan di sini untuk berbisnis. Dan yang pertama di sini nggak ada flash, yang kedua di sini nggak ada uang merah. Jadi semua transaksi memakai uang hijau.
Paham? Baik, dipahami. semua. Apa? Berarti di sini nggak ada yang sistem dimana menggunakan dua mata uang seperti itu. Iya. Oke. Izin bertanya Tuan. Dapat dimengerti. Silakan. Ini mengenai harga dari narkotika Tuan, bagaimana? Semua list harga sudah saya kirim di dark web, web biru. Ya. Untuk web biru nanti kalian sebut itu sebuah dark web, yang dimana itu nanti kita akan infokan Pertanyaan itu setiap info. harganya bisa diganggu gugat atau tidak bisa? Untuk sesama farm itu harus tetap segitu. Untuk keluarga kalian bisa menambahkannya sedikit. Paham? Kurang dipahami, coba bisa diperjelas lagi Tuan Amor. Untuk ke mafia MC gangster, harga wajib sama yang ada di dark web. Tapi kalau untuk kalian menjual ke warga biasa, kalian bisa menambahkan harga itu. Cuman jangan terlalu banyak juga. Kita perhatikan juga ekonomi kotanya. Baik, dapat dipahami Tuan Amor. Dilanjut Tuan Rem. Oke, baik. Mungkin itu saja yang akan dibahas oleh kita. Cuman lebih seperti ini. Mungkin ada sebuah lebih ke kayak tindakan tegas dari dark system dari kita sendiri. Adalah yang dimana namanya ketika kalian tertangkap oleh kepolisian, itu karena onar kalian sendiri dari kelompok kalian masing-masing, atau ibaratnya sebuah tugas yang kami berikan kepada kalian. Ketika kalian tertangkap oleh kepolisian, informasi soal dark system jangan sampai bocor sampai ke telinga kepolisian. Dan itu ketika kalian memberitahu info soal dark system kepada kepolisian, itu akan kita tindak tegas untuk kelompok tersebut. Itu bisa berupa ancaman, bisa berupa penghancuran, dan bisa berupa pembunuhan juga untuk kalian semua. Ini yang perlu ditegaskan kepada kalian semua. Pahami? Paham dan Tuan. Paham itu. Oke, baik. Ada tambahan lagi ya Tuan Amar? Atau sudah? Ada kabar baik. Untuk aksi begal kalian bisa dilakukan ke semua kota, Los Santos, Enviro, dan Las Venturas untuk saat ini. Jadi sekarang tidak di Los Santos saja. Untuk lolosnya bisa kalian lihat updateannya di dark web. Itu saja. Ada lagi Tuan Rep? Oke, baik. Jadi kalian dibebaskan untuk begal tuh menjadi sebuah kesenangan kalian, bukan? Dan itu jangan sampai disalahgunakan kebebasan yang kalian dapatkan itu. Dan mungkin nanti kalian ketika ingin mencari dark system, atau ibaratnya kalian butuh dark system untuk berbicara atau membicarakan sebuah perbisnisan, kalau yang bisa kalian dapatkan adalah kalian bisa datang ke tempat ini. Dan jika masih tidak ada, nanti ada sebuah resto yang dimana resto ada di lokasinya itu di Las Venturas. Dan kalian bisa datang ke sana. Dan untuk kode yang kalian ini, ketika misalkan ada pekerja di sana di pedagang tersebut, kalian cukup menyebutkan kode DS1. Ibaratnya kalian seperti memesan saja, memesan makanan. Contoh misalkan seperti, Mbak, saya pesan DS1. Itu kode untuk memanggil dark system. Itu pun panggilan tersebut ketika memang anggota dari dark system tersebut ada. Baik, dimengerti? Tuan. Oke,
Yaitu untuk memanggil Dark System. Kalian bisa datang ke sini atau ke resto tersebut dengan kode DS1. Oke, baik. Mungkin jika kalian sudah mengerti, mungkin pembahasan hari ini kita cukup sekian. Dan untuk benefit yang akan kalian dapatkan, $35.000 tersebut mungkin dibagikan sekarang. Nanti kalian tunggu di bawah, kita ke bawah nanti. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sudah datang untuk di acara pertemuan kita malam ini. Dan saya sorry mungkin ada kurangnya dari kita, atau mungkin kalian nanti ke depannya mungkin ada saran dari kalian, mungkin nanti bisa kita bicarakan di next pertemuan selanjutnya. Begitu, terima kasih semuanya. Mungkin ditunggu di bawah, kita ke bawah untuk memberikan benefit tersebut. Ya, teman-teman. Baik tuan. Yo, ya Brooklyn. Coba semuanya buat ado satu petingginya aja. Setiap kelompoknya. Buat apa tuan? Untuk ambil ada. benefit. Soal di kantong. Kantong 33 kantong. Gimana? Kantong 33. Masuk. Masuk tuan, terima kasih. Street Rascal. Di kantong 59 tuan. Masuk tuan. BW Kantong 34 tuan. 34. Iya tuan. Masuk. Masuk, terima kasih tuan. Ini masih BW ini. Ada. SM Kantong. kantong 38. Nanti Ingin ngomong sesuatu. Nanti. Masuk. Galaxy. Kantong. Kantong 31 tuan. Untuk mafia nanti aja. Dipisah aja di fokus ya. Forest Street. Kantong berapa? Kantong 36 tuan. Oke, masuk tuan. Terima kasih tuan. Ini LRD tuan. Kantong Apa? 42 tuan. Los Reyes del Este tuan. Kantong 42. ini Oke, masuk tuan. kantong. Dah. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, kalian boleh meninggalkan tempat ini. Oke, baik, terima kasih tuan. Baik, terima kasih tuan. Ya. baik semua. Ya. Terima kasih sekali dulu. Nanti calling aja saya kalau udah nyampe hut kalian masing-masing. Oke, baik tuan. Terima kasih. Kalian dari mana? Anjing malah ngud. Ayo cabut. Balik. Ini bobo dildo anjir. Ayo cabut. Ayo cepet balik. Woi. Carlos.
Aduh. Udah, Udah press. udah. Ajalah, Balik nih. Udah balik. Ayo. Udah. Iya. Gue udah perban, nanti gue kasih.